Saya masuk Islam di tahun 2015. Dari sejak saat itu saya sering mengalami kesurupan, kemudian ada gejala-gejala seperti ada yang bergerak di perut. Itu habis masuk Islam? Setelah masuk Islam itu. Bahkan pada waktu syahadat pun saya nggak langsung mampu mengucapkan syahadat. Rasanya gimana ketika mau mengucapkan? Suara itu nggak keluar, Ustaz. Jadi kayak tertahan di tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di program Kisah Kita. Jadi program ini kita kepengen mengambil banyak sekali ibrah dari kisah-kisah narsum yang kami undang. Dan sekarang Masya Allah ada narsum yang Insya Allah kita bisa memetik banyak hikmah dari beliau, dari perjuangannya dalam mencari kesembuhan dan melerai gangguan-gangguan jin yang selama ini dirasakan. Assalamualaikum Bu Asia. Waalaikumsalam, Bapak. Ustaz. Ya. Jadi beliau kemarin sempat ikut kajian di sini ya. Ya, kajian peta hidup. Peta hidup. Kemudian pas kemarin biasa akhir bulan kita ada ruqyah massal sekaligus tutorial. Reaksinya sangat frontal. Lumayan lah ya. Lama juga ya Bu ya. Lumayan lama, dari awal sampai akhir itu saya masih dalam kondisi yang belum sadar. Ini bengong itu. Saya lihat. Bengong, ya. Iya, betul. Jadi reaksi yang ngamuk sama bengong, kalau bagi saya pribadi itu lebih bingungin yang bengong. Ya. Karena diem aja gini. Ya. Kalau reaksi dia ekspresif gitu ya, wah kita kan bisa ajak candaan atau mungkin kita tanyai kenapa kamu ganggu gitu. Kalau kemarin hampir dari awal sampai selesainya kajian itu bengong ya Bu ya. Betul. Pandangan matanya kosong gitu kan, sama sedikit ada gerakan-gerakan yang tidak jelas begitu ya. Iya. Ini baru pertama kalinya atau memang sudah pernah kejadian kayak gini Bu? Sejujurnya sebelum saya datang di kajian Ustadz kemarin itu, saya sudah sempat menjalani beberapa kali ruqyah dengan beberapa praktisi yang berbeda juga. Tapi untuk reaksi yang seperti kami selalu itu memang sebelum-sebelumnya tidak pernah saya alami. Saya sendiri juga kaget juga dengan ekspresi yang kalau Ustadz biasanya pernah nonton Paranormal Activity itu itu ada adegan di mana orangnya itu diem kayak gitu aja kan. Nah itu yang saya rasain, diem tapi dalam diri saya tuh sebenarnya ingin bergerak, cuman saya seakan-akan nggak punya kontrol dengan badan saya ingin menggerakkan seperti apa tuh saya seperti kehilangan kontrol, bengong seperti orang mabok seperti itu. Tapi Ibu bisa tahu kondisi sekitar, siapa yang ngeruqyah Ibu gitu? Yang deketi gitu. Waktu itu kacamata saya dilepas ya Ustaz, jadi agak ngeblur juga, nggak bisa benar-benar jelas ngelihat orang-orang di samping-samping saya. Masya Allah. Nah, terkait gangguan, kok bisa sampai separah itu ya Bu ya? Kan berarti sudah menjalani beberapa kali terapi ruqyah. Gangguan yang selama ini Ibu rasakan apa sih? Nah, ya. Kalau boleh saya ceritakan, itu berawal dari tahun 2015 yang lalu. Itu tepatnya waktu saya masuk Islam. Itu 2015 saya masuk Islam. Saya backgroundnya dari Hindu Bali sebelumnya. Saya masuk Islam di tahun 2015 dan wallahu a'lam ada hubungannya dengan saya masuk Islam atau bagaimana saya kurang tahu. Dari sejak saat itu saya sering mengalami kesurupan. Kemudian ada gejala-gejala seperti ada yang bergerak di perut, kemudian ada yang bergetar di bagian belakang kepala saya. Di mana itu tepatnya?
tepatnya berarti di kepala bagian bawah ini, di Pangkal tengkuk sini ya? ya maksudnya. Ini Tengkuk mungkin ya? ya. Sini ya? Mungkin itu maksudnya di bagian tengkuk. Jadi ini ya di cervical sini sama Iya, di bagian belakang kepala. Itu bergetar yang saya nggak ngerti itu sebabnya apa. Kemudian sering muncul lebam-lebam yang saya juga nggak paham itu sebabnya kenapa. Sering ada gangguan pencernaan juga. Kemudian pernah saya itu mengalami kayak gini Ustadz, kayak es batu itu seperti ditaruh di kepala saya, di ubun-ubun, itu rasanya kepala itu dingin banget. Nah itu kejadiannya tuh semalaman ya waktu itu. Itu habis masuk Islam? Setelah masuk Islam itu. Oh. Bahkan pada waktu syahadat pun saya nggak langsung mampu mengucapkan syahadat. Apa anunya? Rasanya gimana ketika mau mengucapkan? Suara itu nggak keluar, Ustaz. Jadi kayak tertahan di tenggorokan. Suara tidak keluar, terus saya nangis, tiba-tiba menangis. Setelah dicoba 2 kali kayaknya waktu itu. Setelah dicoba 2 kali, akhirnya bisa mengucap kalimat syahadat. Lebam itu yang selalu ada di tubuh, kebanyakan ditemukan di mana, Bu? Di banyak bagian, tapi yang paling sering itu di bagian kaki dan paha. Oke. Di bagian kaki, di belakang lutut. Itu sering sekali lebam, dan lebamnya itu bikin shock juga karena pernah lebamnya itu gede banget. Jadi bulatannya itu gede banget, saya agak shock juga sih ngelihat itu. Cuman memang berangsur-angsur menghilang setelah beberapa hari. Jadi kan memang lebam itu biasanya, ini di teori Syekh saya, buat tempat keluar masuknya mereka. Ya walaupun secara ilmiah dari sisi medis mungkin kan bisa juga karena peredaran darah yang tidak lancar, kemudian ada hal-hal yang secara logis itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun kalau kita bicara dari sisi metafisik, ya ruqyah khususnya keluar masuknya jin ke dalam tubuh, memang itu yang menjadi tempat keluar masuknya. Karena setan kan jalannya di pembuluh darah. Nah, setelah muncul lebam itu, biasanya apa yang Ibu rasa, Bu? Saya sebenarnya tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi setelah biasanya muncul lebam-lebam itu. Hanya berangsur-angsur lebam itu hilang gitu. Terus di waktu-waktu tertentu tiba-tiba kesurupan, seperti itu aja sih. Kesurupan dan mimpi yang membuat sampai saya terbangun kayak gitu. Terus saya itu orangnya kayak gampang masuk angin gitu, Ustaz. Jadi bawaannya kemana-mana dingin aja gitu, sampai ujung-ujung tangan kaki itu gampang dingin, gampang berkeringat. Menarik nih. Gitu, Ustaz. Nah kalau kita lihat dari unsur dasar penciptaan manusia sama jin kan berbeda, tapi ada beberapa hal yang sama. Bedanya dalam unsur yang dominan saja. Kalau manusia unsur yang paling dominan kan tanah sama air. Jadi sifatnya itu seharusnya tenang, membumi, rendah hati, menyejukkan, ya, menumbuhkan, mengalir, fleksibel kayak air. Tapi kalau unsur yang ini terdominasi sama unsur lain yang dia itu masuk, setan itu kan atau jin yang dominannya api sama angin. Ya. Sehingga sifat dominan api sama angin itu kan sifatnya tidak tetap. Jadi suka membuat pendirian itu goyah, was-was dalam hati. Itu karena unsur angin itu. Kemudian sombong, meninggi, dengki, hasad itu. Hasad, kedengkian, itu dari unsur apinya. Sehingga terkadang ketika ada orang yang kena gangguan jin, kok rasanya kayak orang meriang. Panas dingin, perut begah, pusing, kelingan. Ya memang kayak gitu, memang mereka kan ibaratnya masuk layaknya angin, Ibu, melalui pori-pori. Kadang lewat mulut, kadang lewat hidung juga demikian. Suka mengganggu ketika lagi sholat, dia masuknya, mohon maaf, melalui lubang di dubur sehingga dia gerak-gerakan sesuatu kayak ada, maaf, kentut yang keluar. Akhirnya kan, sholatku sah enggak ya? Kadang ada orang yang
ke bawah was-wasnya pasti batalin sholat, ambil wudhu lagi. Iya betul. Itu sering kayak gitu. Saya tuh kadang perutnya begitu pada waktu wudhunya tapi. Jadi saya kadang begitu. Kadang lupa rokaat ini udah rokaat keberapa ya? Ulang lagi, terus pas wudhu juga udah dibasuh atau belum ya yang bagian ini, terus diulang lagi. Kayak gitu memang. Memang itu spesialisasi mereka. Bikin was-was, bikin pendirian goyah. Karena kan mungkin mereka ndak rito ya ketika ibu mau bertauhid, ya kan? Mereka pengen menggelincirkan lagi gitu. Iya bisa jadi. Ya, jadi mereka masuk bikin makar-makar semacam itu. Jadi hal yang kayak gini bukan terjadi saat ini saja, bukan terjadi sama ibu saja. Ada beberapa orang ya yang memang diuji ketika mereka masuk Islam. Ya adalah saya beberapa kali nangani kasus-kasus kayak gini. Dan dulu di zaman Rasul pun ada seperti itu. Ada namanya sahabat Utsman bin Abi al-As Ats-Tsaqafi. Jadi setelah bersaksi kepada Rasulullah, ya, itu ada penyakit yang dia rasain sampai detik itu dia datang ke Nabi. Yeah. Makanya ini sejarahnya kenapa ketika sakit suruh pegang bagian yang sakit, baca Bismillah 3 kali dan doa a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Aku berlindung dengan nama Allah dan dengan kekuasaannya dari penyakit yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan efeknya. 7 kali dibaca. Ini sejarahnya dari situ, sahabat ini. Kemudian dia juga mengadukan ke Nabi, aku sering lupa rakaat sholat, mirip-mirip ibu kan. Oh iya. Ya. Dan herannya nggak hanya lupa rakaat sholat, bacaan sholat lupa, hafalan Quran dilupakan gitu Pak. Akhirnya sama Nabi ditepuk dadanya, keluar kamu setan dari dadanya Utsman. Ini bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Abi al-As namanya. Kemudian keluar itu dari sini, Bu. Bahu. Maka nggak heran kalau misal selama ini ibu bahunya juga sering ngerasain panas dingin atau sakit berat. Sering. Seperti menggendong sesuatu tapi nggak ada apa-apa. Iya. Rasanya berat, rasanya kalau yang perasaan panas dingin itu memang yang paling dominan itu saya rasakan. Saya nggak tahan AC. Dulu? Kalau dulu gimana? Aman? Dulu biasa-biasa aja saya sama AC. Kalau sekarang itu bisa kayak gitu Ustadz. Jadi AC di mobil pun itu yang bagian saya tuh saya tutup. Saya nggak mau dibuka yang bagian saya karena AC tuh udah langsung kayak orang meriang. Tapi secara fisik sehat Pak? Secara fisik, alhamdulillah saya sudah pernah dicek medis juga di lab saat itu aman alhamdulillah. Oh aman, yang nggak ada gangguan kesehatan. Ada yang berapi itu. Tapi itu masalah yang darah rendah Ustaz. Oh darah rendah. Di hemoglobinnya apa ya itu rendah, tapi dalam kenyataannya nggak kayak orang darah rendah itu Ustaz. Yang aktif ya ibu sering? Aktif ya. Sama kayak di perut juga sering gerak-gerak Ustaz. Ya, jadi saya lihat juga Ustaz, istri itu kadang-kadang terutama malam tuh pertama itu berawal dari ketat dulu Ustaz sini. Biasanya sebelah kanan kiri ya. Nggak mesti ya. Di leher ya? Di leher. Jadi kayak orang senang gitu Ustaz, kayak stretching, tapi kok enggak gitu Ustaz. Nah setelah itu baru nanti kayak rasanya turun gitu Ustaz. Terus di perut nggak enak. Nah saya juga sempat pegang tuh kayak kalau orang hamil itu kan usia sudah besar itu Ustaz, 8 bulan mau lahiran itu kan gerak-gerak gitu Ustaz, persis seperti itu Ustaz. Ya. Berarti kayak ada bayinya dong? Iya kayak ada bayinya. Ibu kerasa? Saya kerasa. Kayak apa itu di dalam perut itu? Kayak ada yang bergerak gitu Ustaz. Maksudnya bener kayak ada bayi lagi di kandungan itu? Lagi kandungan sama nggak kayak? Sama ya? Persis kayak gitu memang rasanya. Tapi itu berpindah-pindah gitu Ustaz. Jadi kan habis bergetar-getar itu leher saya. Terus dia pindah ke bagian perut, bergerak-gerak, terus pindah lagi kayak ke bagian perut di bagian atas. Terus setelah itu ya udah hilang. Kayak gitu biasanya. Itu kalau memang gangguannya ada di perut, apalagi membentuk kayak janin kayak bayi, biasanya memang itu dari
kalau prinsip kami itu jin nasab ya, jin dari terah gitu. Nah ini ya ini bahasa kalangan peruqyah sih sebenarnya, jin nasab gitu, atau ya genetik turun temurun, sehingga itu bisa menggembung. Iya. Iya. Jadi kalau orang nggak awas, dikiranya itu santet atau apa yang semacamnya, teluh atau apa. Itu sebenarnya dari yang sudah ngikut lama. Gitu. Soalnya dulu pernah saya nangani, ada keluarga saya seperti itu juga. Gembung, kan kayak ada bayi yang lagi nendang-nendang itu dari dalam perut itu. Menggelembung tapi kemudian kempes lagi, terus bergerak-gerak. Berarti itu jin nasab itu ya Ustaz? Iya kan ada kepercayaan Jawa lama ya, maksudnya kalau kita bicara dari Jawa lama itu kan ada beberapa serat-serat yang di situ menceritakan tentang kisah horor atau demonologi tanah Jawa. Nah itu ada beberapa nama-nama hantu yang mungkin orang sekarang udah asing sama nama-nama itu. Nah diantaranya itu kan ada yang mereka anggap sebagai bajangkrek. Bajang ya. Lare bajang atau apa, yang intinya itu bayi. Orang zaman dulu itu mengilustrasikan wujud penampakannya itu kayak bayi yang terlilit usus, kemudian terbang gitu. Kadang masuk ke mimpi. Apakah di Islam ada yang seperti itu? Ya jelas kalau akidah kita tidak membenarkan adanya hantu yang kayak begitu. Tapi Islam ya menjelaskan ada sosok jin yang dia itu punya mantra dan laku-laku tertentu, ya, tirakat tertentu yang dia bisa menjelmakan dirinya kepada wujud yang beraneka ragam. Itu namanya ghul. Jinnya namanya ghul. Al-ghul. Jamaknya ghilan. Nah, paling sering wujudnya berubah jadi kucing, anjing, ular, itu paling seringnya, dan warnanya hitam. Nah, dari situ nanti akan berpindah tuh ke wujud nenek tua, ke wujud anak kecil. Ya sesuka mereka lah, mau ke wujud apapun, itu namanya ghul. Kalau yang betina, yang perempuan namanya su'lah atau si'lah bahasanya. Si'lah, as'ali, banyak penyebutannya. Ya. Intinya itu jin yang penyihir perempuannya bangsa jin. Pakai mantra mereka menjelmakan diri. Sebenarnya bukan mengubah wujud sebagaimana mereka dilahirkan tidak, tapi kayak apa ya, memunculkan teknologi mereka untuk memunculkan hologram gitu loh. Oh iya. Ya. Sehingga seolah-olah berbentuk seperti. Ya, seolah-olah seperti itu. Kayak ilusi lah. Sehingga di penglihatan manusia, oh wujudnya apa, pocong, oh wujudnya gendruwo, wujudnya kuntilanak, bayi. Oh begitu. Pada waktu persalinan anak pertama saya tuh histeris dari puskesmas sampai dirujuk ke rumah sakit. Itu histeris tidak berhenti. Dan saya juga nggak mampu, seolah-olah kayak tidak mampu untuk berhenti berteriak-teriak. Itu sampai ke ruang VK, sampai bukaan, saya teriak-teriak terus, nggak bisa berhenti. Sampai akhirnya lahir baru. Apa karena sakit atau apa, Ibu? Nah sakit, nah itu saya sempat mikir apa karena ini pengalaman pertama saya melahirkan sampai seperti itu histerisnya. Tapi beberapa pengakuan orang-orang yang saya kenal saat melahirkan sih nggak selebay itu gitu sih kata mereka. Karena ada sindrom baby blues. Gitu ya. Ya, tapi kan kalau kita saya selaku peruqyah dan praktisi Tibun Nabawi mengenal adanya konsep jin. Dan memang ketika manusia itu mau lahir, setan-setan yang nantinya bakal jadi korin itu berlomba. Ini kapan nih anak lahir? Yang pertama kali nusukkan tangannya ke lambungnya itu yang bakal jadi korin si anak yang baru lahir ini. Karena dalam hadis sahih kan dijelaskan bahwa satu manusia lahir itu jin lahirnya 9, kita 1. Oh gitu. Perbandingannya itu segitu banyaknya. Jadi
nggak heran ketika seorang ibu lagi mau menjalani proses persalinan, ada aja hal-hal yang terjadi gitu ya. Makanya ada doa-doa tertentu harus ditunggui sama suami, sama orang tua, atau sama siapa lah yang bisa mendampingi ketika proses persalinan, disuruh zikir, banyak tasbih, gunanya untuk melindungi ya si ibu dan juga bayinya. Lahiran anak saya yang kedua juga ada kejadian aneh, Ustaz. Apa itu? Itu air ketubannya itu tiba-tiba kata dokter tuh habis. Jadi udah sangat menipis sekali, dan kita tanya dokternya kenapa bisa begitu. Iya, dokternya juga nggak bisa menjawab. Putra berapa emang? Putra 2. Dua. Yang pertama putri, yang keduanya putra. Ya memang ketika lahir itu kan ibaratnya markas mereka jebol. Oh begitu. Iya, jebol. Jadi yang saya lihat juga Ustaz, istri itu awal ini kalau dilihat dari progresnya itu sebetulnya sudah lumayan, alhamdulillah Ustaz. Jadi kalau dulu itu istri lebih sensitif Ustaz, lebih peka. Jadi kalau misalnya kita datang ke sebuah tempat yang di mana tempat tersebut mungkin yaitu kalau orang awam bilang orang biasa bilang itu angker gitu Ustaz. Itu pasti langsung ada reaksi Ustaz. Nanti setelah itu kayak semacam ada yang mau ngasih pesan masuk ke istri gitu Ustaz. Yang dimana nanti kayak misalnya waktu itu kita lagi lihat sebuah tempat, terus dibilang jangan nempatin di sini, saya nggak suka sama suami kamu kayak gitu Ustaz. Ke istri kayak gitu. Tapi Ya kan? dari sayanya sendiri sih sebenarnya masih mempertanyakan bisikan-bisikan semacam ini nih, karena ada gangguan di dalam otak saya atau karena memang ada makhluk lain yang berbisik. Untuk saya sendiri sebenarnya belum bisa menyimpulkan itu apa. Melalui jin. Oh begitu ya. Sama katanya istri saya dulu sempat ini juga Ustaz, kayak sering kayak melihat ular Ustaz, dan bahkan sampai membunuh ular. Tapi ular tersebut itu bukan, kalau kelihatan kan kita mesti juga namanya orang kan spontanitas Ustaz. Tapi itu di bawah batako kan? Ya ini yang bisa menarik lihat, Ustaz. Nah, ini. Saya itu waktu itu saya ada firasat kayak ini, kita sebutnya firasat. Kayaknya di situ ada ular deh. Nah, saya jalan ke situ kan. Jadi di bawah kayak apa sih namanya? Paving ya? Batako apa sih namanya ya? Itu lantai itu. Saya lihat ke bawah, iya benar ada ular, memang ular putih. Karena saya takut ularnya keluar terus masuk kemana-mana, saya rebuslah air. Saya rebus air, saya siram ke situ sampai ularnya mati Ustadz. Terus saya buang ularnya. Kayak gitu kejadian yang saya sendiri juga heran. Setelah mati ularnya ada kejadian kayak ibu nggak? Nah itu saya yang kurang terlalu memperhatikan sih. Cuman terkadang tuh kayak nebak apa bener gitu. Kadang-kadang. Kalau sekarang katanya kan bisikan aja udah kayak lebih samar ya. Karena mungkin dari sayanya yang cuek gitu, apa sih gitu. Yang itu bener nggak? Yang katanya ikut saya aja jadi penyihir itu Ustaz. Ada yang pernah ngajak kayak gitu Ustaz. Tapi masih ini bisikan atau ajakan gitu kan? Iya. Nah, nanti enak, nanti terkenal gitu katanya gitu Ustaz. Ada juga. Jadi peramal. Iya orang. Gara-gara semua bisikan ini saya bawaannya pengen ke psikiater Ustadz. Tapi sudah pernah belum ke psikiater atau psikolog gitu? Ke psikolog masih konsultasi secara online aja. Tapi khusus datang ke psikolog untuk konsultasi itu belum. Kalau ke psikiater itu karena rujukan dari dokter yang saat itu yang bertugas di UGD, karena saya sampai 3 kali bolak-balik UGD karena masalah yang saya ngerasa masalah itu nyata. Saya ngerasa sakit di bagian perut. Kemudian itu yang menyebabkan saya ke UGD, tapi dokternya mengatakan nggak ada masalah Bu, everything's fine gitu kata dokternya. Semua baik-baik aja, tidak ada masalah. Bagaimana kalau saya sarankan Ibu ke psikiater? Tapi kalau dari dokternya hanya mendiagnosa kalau ini adalah
gastric reflux, istilah dokternya begitu. Ada masalah di lambung. Tapi saya sarankan coba konsultasi ke psikiater. Nah, karena anjuran dokter itu, akhirnya pernah sekali ke psikiater, nggak banyak konsultasi, tapi diresepkan obat. Nah, karena saya takut. Diagnosanya panic attack. Oh iya, ini ya, cuma kepanikan aja ya. Panic attack. Di apa? Amigdalanya ya. Ya saya lupa saya penjelasannya, katanya ada kemungkinan yang ada traumatis penurunan serotonin atau apa yang waktu itu dijelaskan dokternya, saya nggak terlalu ingat Ustadz. Hormon serotonin untuk kebahagiaan, ketenangan. Gitu. Ini ada gangguan yang khas yang sering saya temukan untuk kasus-kasus yang ada dari Bali khususnya ya, yang ada di Bali. Rata-rata ketika yang ganggu ini tingkatannya tinggi, dalam tanda kutip ya, tinggi di kalangan para jin ini, mereka bikin nyegrak udara sehingga bikin batuk, nyerang tenggorokan. Ya, batuknya batuk kering gitu, kayak kena asap, kayak kena asap ya, kayak kena partikel debu yang banyak gitu loh. Akhirnya bikin sesek. Nah, untuk ibu sendiri, atau mungkin ada nggak pengalaman ibu mau diruqyah orang, tiba-tiba ruqyahnya nggak bisa? Pernah Ustadz. Baca Quran? Pernah, tapi nggak usah disebut namanya ya. Pernah, saya pernah yang namanya saya pengen sembuh ya, dan penasaran gitu ke peruqyah mana saya seharusnya datang. Jadi itu sebabnya saya beberapa kali memang berurusan dengan peruqyah. Nah, peruqyah yang satu ini meruqyahnya secara online karena nggak bisa ketemu karena situasi COVID saat itu. Ya. Jadi disarankan via online, via video call waktu itu. Akhirnya tidak bisa diruqyah karena peruqyahnya batuk-batuk. Peruqyahnya batuk-batuk, beliaunya tiba-tiba dan beliaunya juga bingung, saya kok tiba-tiba seperti ini ya, tiba-tiba batuk-batuk. Terus beliaunya akhirnya mohon maaf untuk tidak diteruskan. Iya, untuk cancel ruqyahnya saat itu. Maaf ini ya Bu ya. Di Bali sendiri, yang selain muslim nih, ada nggak yang diganggu jin? Selain muslim yang diganggu jin, kalau misalkan kesurupan, permasalahan gitu. Terus ada penyembuhan metode ruqyah tapi bukan ruqyah syariah ya, tapi ruqyah versi mereka gitu, ada nggak? Karena kan netizen ini banyak yang nanya, kenapa sih kebanyakan yang kesurupan selalunya berjilbab, selalunya muslim. Non-muslim ada nggak sih? Ya jelas om, kita pengobatannya Islam ya, tentu nangannya orang Islam yang seakidah. Masa ya maaf, misal non-muslim diobati pakai Quran, kecuali yang memang terbuka, dapat hidayah mungkin mau. Tapi kan rata-rata orang yang muslim pasti nyari yang muslim, yang Kristen nyari yang Kristen, ya kan, yang Hindu nyari yang Hindu gitu. Nah, kalau yang non muslim sendiri nih, di sana ada nggak metode penyembuhan mirip-mirip ruqyah gitu? Metode penyembuhan untuk gangguan yang gaib, metafisik. Gangguan metafisik untuk di Bali sendiri mereka punya, tapi saya kurang terlalu paham. Tapi intinya ada orang kesurupan. Ada. Kesurupannya, kalau kesurupannya sendiri kejadiannya mungkin sama, artinya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Kalau istilah lainnya kan trans ya, stadium. Ada fenomena seperti itu, tapi kan itu menjadi bagian dari tradisi agama Hindu Bali. Artinya tidak semua fenomena itu dianggap masalah, tidak semua fenomena itu dianggap penyakit, atau tidak semua fenomena itu kemudian disimpulkan sebagai problem yang harus ditangani, karena itu memang masuk ke dalam tradisi Hindu Bali di sana. Yang saya tanyakan ini kalau yang berkaitan sama penyakit nih. Kalau yang berkaitan dengan penyakit, gangguan kayak ibu magic kan gitu, diganggu perutnya gitu. Ada artinya ada sebutannya di sana. Semoga saya nggak salah menyebut istilahnya, itu ada balean, ada
Sedan itu memang pihak-pihak yang dianggap ahli di bidang mengobati permasalahan metafisik. Gitu. Kasus apa sih yang ramai di sana yang banyak? Di Bali? Ya, maksudnya yang bukan Muslim ya? Yang non Muslim ya. Ada istilah. Kalau di Jawa kan santet tuh, kalau di Bali apa? Ada istilah, kalau saya nggak salah mengingat itu ada istilah cetik. Mungkin kalau di Jawa santet mungkin sama dengan santet. Cetik ya, cetik ada kan istilah gini. cetik. Iya kan? Apa emang pakai metodenya gini? Oh gitu ya. Enggak, saya nanya. Oh ya, saya kurang tahu juga, tapi memang kalau istilah penyakit metafisik di kepercayaan Hindu Bali itu ada banyak istilahnya. Oh, ada menarik cetik, ini. ada Leak. sengga. Kalau leak bukan istilah untuk sihir ya kalau di sana. Leak. Leak. Kalau leak, saya nggak berani menjelaskannya, Ustadz. Bukan pengistilahan untuk sihir kan? Bukan, leak itu bukan istilah untuk Kayak berarti sihir. istilahnya untuk kesenian lah ya, kalau leak ini kan. Leak itu salah satu Kesaktian, ya, Kesaktian. lebih tepatnya. kesaktian yang dikuasai Yang di orang apa? di Kayak debus di Banten Di ya, Bali. betul ya. Ya. Menariknya ini kan dulu zaman Majapahit di era-era terakhirnya sebelum Demak berkuasa di mana-mana, kan banyak orang-orang yang setia sama Majapahit sebelum kelengserannya itu dia istilahnya apa ya, pindah, ya. hijrah lah ya, nggak di Jawa lagi tapi banyak lari ke wilayah timur, Blambangan dan juga Bali. Betul. Apa Ibu ada keturunan Majapahit juga? Ya betul, Ustadz. Kalau dilihat dari silsilah keturunan sampai ke generasi saya tuh memang kalau Generasi berapa Ibu? saya kalau dilihat dari buku sejarah ya, Ustadz ya, saya itu generasi ke-15 berarti. Generasi ke-15 dari raja pertama dari kerajaan Majapahit yang berkuasa di Bali, Raja Sri Aji Kresna Kepakisan namanya. Di rumah atau di Jero, istilahnya kan rumah pusat itu di Jero namanya. Jero itu memang dipasang silsilah keturunan. Berarti Ibu termasuk kasta yang ningrat ya, apa yang tinggi ya? Ya kalau di Bali masuknya ini kasta kesatria. Satria. Kan Brahmana, Satria. Ada Brahmana, Waisya, Ksatria, Waisya, Sudra ya? Sudra. Nah, keturunan. Saya suka wayang loh dari agak-agak ngerti. Iya. Seneng kalau bahasanya. Ya hanya sekedar apa ya, pengen tahu aja silsilah tentang itu, apakah ada betul apa enggak. Itu ada bukunya, ada buku Babat Dalam namanya untuk untuk mengetahui kembali bagaimana silsilah. Makanya juga saya taunya dari buku itu. Berarti ini Mbok Barada. Ya ampun. Masih satu terah. Betul Ustadz. Jadi kalau diceritakan sedikit ya, yang saya baca dari buku Babat Dalam itu, kebetulan paman saya adalah salah satu tim penerjemah dari buku Babat Dalam ini. Beliau menulis terjemahannya di situ memang dimulai dari Empu Baradah. Jadi ceritanya anak dari Empu Baradah ini yang bernama Empu Bahula ya kalau nggak salah. Nggak tahu ya, kalau anaknya saya nggak tahu. Jadi ceritanya menikah dengan keturunan dari calon arang, anak dari calon arang. Calon arang itu bukan yang di ini kan, Banyuwangi tuh. Kalau Calon asalnya arang saya kan kurang tahu. aslinya Jawa tuh. Oh begitu ya? Asli Jawa Bu. Memang kan serat calon arang ini kan munculnya di era-era akhir Majapahit kan seratnya. Karena calon arang ini yang istilahnya dirumorkan menganut tantra. Iya. Dan dia menyebarkan istilahnya kayak wabah di Blambangan kala itu. Oh begitu. Mulai sejarah yang itu saya kurang paham. Makanya ini perlu dikonfirmasi juga ya, karena seingat saya, sependek yang saya tahu ini antara Empu Barada sama calon arang ini agak
gap kan. Tapi anaknya menikah. Mungkin ya menikah ya, Yang bisa jadi akhirnya ya, cuma menghasilkan- orang tuanya aja bisa jadi. Sampai menghasilkan keturunan sampai ke Raja Sri Aji Kresna ke Pakistan Kalau yang dari menjadi ini, raja. buku ini ya. Kalau versi buku Versi. Baba Dalam, sebagai raja pertama dari kerajaan Majapahit untuk wilayah Bali, saat itu diutus langsung oleh Gajah Mada. Itu kalau dari buku tersebut, sampai akhirnya menurunkan keturunan sampai Berarti Majapahit Generasi sampai ya. sekarang terahnya masih banyak di Bali. masih banyak. Mungkin hampir semua ya. Mendominasi lah ya. Dominasinya saya kurang paham, tapi masih banyak. Makanya kan di setiap kabupaten itu ada puri istilahnya itu puri, artinya tempat pusat dari keturunan Majapahit ini, begitu. Sebelum Ibu kemarin kita juga nangani terahnya sama ke Majapahit juga. Gangguannya sama di rahim. Sama persis. Tapi beliau aslinya Mojokerto. Asli sana. Dan memang punya silsilah gitu juga sampai ke raja-rajanya itu dulu. Dan memang pusatnya ya Ustaz ya katanya. Iya, wallahu alam ya. Katanya ada yang di Trawulan, ada yang mengatakan di Jombang, ada yang karena apa istilahnya puing-puing istananya sampai sekarang itu nggak ditemukan di mana. Entah dulu diambili orang atau gimana nggak tahu. Maksudnya kalau kayak kerajaan yang lainnya gitu kan masih kelihatan ya di mana pusatnya. Nah, mungkin saking besarnya kerajaan Majapahit atau gimana wallahu alam. Memang yang rumor yang banyak beredar sih di Trawulan di Mojokerto. Trawulan di Mojokerto. Maaf Bu, Nggih. saya tertarik sama kisah perjalanan Ibu sebelum masuk Islam. Apa yang membawa Ibu akhirnya mau bersyahadat? Saya awalnya karena penasaran dengan agama-agama selain agama yang saya besar dari kecil di dalamnya. Yang pertama sebenarnya bukan Islam dulu, Ustaz, Kristen dulu. Jadi saya dulu mewakili program pertukaran pelajar di Australia. Nah selama 6 bulan itu karena banyak yang beragama Kristen, itu saya penasaran Kristen tuh kayak gimana sih. Cuma memang saya anaknya tuh dulu itu pengen tahu banyak, jadi pengen punya pemikiran bebas, ingin mengetahui segala hal gitu. Jadi setelah mempelajari Kristen, kemudian qadarullah ketemu dengan suami saat itu jadi teman kerja saya. Ternyata beliau Muslim. Nah saat itu saya mikir kayaknya saya belum pernah mencari tahu tentang Islam deh. Itu jadi awal mula kenapa saya ingin mempelajari lebih dalam tentang Islam. Tahun motivasinya karena jatuh cinta sama suami ya? Karena penasaran dengan agama-agama dan kebetulan karena juga karena beliau Muslim. Nggak nyangka Ustaz, kalau saya tuh Muslim. Nggak nyangka. Karena dikiranya mungkin non Muslim. Nggak nyangka karena dia Muslim. Muslim. Kayak Tionghoa ya? Iya mukanya iya bener, mukanya kayak ya seperti itu. Nah, akhirnya dari sejak itu saya suka nonton Dr. Zakir Naik, Ustaz. Oh iya, Dr. Zakir Naik. Suka nonton Dr. Zakir Naik, suka nonton ini juga Syekh Bilal Philips. Suka nonton itu, jadi kayak seolah-olah kayak yang tadinya jendela tertutup tuh jadi kebuka, masuk angin segar gitu. Oh, ternyata seperti ini Islam. Apa ajaran yang paling bikin Ibu mantep terhadap Islam? Dari Islamnya sendiri. Iya, kejadian pertama itu saya main ke toko buku, Gramedia yang disebut, ke toko buku. Jadi saya karena masih penasaran kayak gimana sih Islam, ada satu buku tapi saya lupa judul bukunya apa. Di situ saya membaca satu baris yang mengatakan kalau Islam itu artinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dari sejak itu saya seperti panggilan nurani ya, saya jadi semakin kepo, jadi semakin ingin tahu Islam nih kayak gimana sih sebenarnya. Di
Ditambah dengan stereotypes Islam saat itu kan, dengan kejadian bom di Bali itu malah bikin saya makin penasaran lagi, how worse gitu loh, seberapa parah sih Islam itu sampai ada stereotip seperti itu. Tapi memang setelah saya mempelajari Islam lebih jauh, semakin saya takjub dengan Islam. Sampai akhirnya memutuskan untuk officially syahadat tahun 2015. Saya masih ingat tanggalnya 29 Juli 2015 saya syahadat. Umur berapa waktu itu? Umur 22 ya. Saya kelahiran 1993. Masya Allah. Saat itu usia 22 berarti. Saya syahadatnya di GMI, itu Genta Mu'alaf Indonesia. Dulunya bernama Mu'alaf Foundation. Jadi itu memang wadah kemu'alafan yang memang paling lama di Denpasar. Alhamdulillah. Jadi malah kepo dari yang tadinya kayak gimana sih? Islam tuh berserah gitu ya. Iya kayak gimana sih? Intinya Ali Imron itu? ya, Ali Imron yang bikin ibu itu hatinya terbawa banget ya untuk bisa masuk Islam. Betul. Nah, yang penasaran Ali Imron, baca surat Ali Imron. Beli Quran terjemah. Surat Ali Imran ayat 19. 18-19. Iya, itu. Nah, kalau mau lebih tahu lagi ya baca surat Al-Ikhlas. Ali Imran kan 200 ayat tuh. Nah, Al-Ikhlas cuma 4 ayat. Baca. Iya. Berarti benar-benar keterpanggilan hati ya. Betul. Bukan karena suami, bukan karena apapun. Betul, tapi memang kejadiannya bersamaan bertemu dengan orang yang membuat saya jatuh cinta saat itu. Bersamaan dengan saya semakin jatuh cinta juga dengan Islam. Dan ditambah juga kita berkeyakinan itu kan bebas diatur dalam undang-undang ya. Iya. Betul kan? Nah itu juga jadi dasar saya juga. Kenapa enggak kalau misalkan saya ingin kemudian konsisten dengan keyakinan yang ini kan nggak salah. Ya, moga-moga kita semua diistiqomahkan di jalan Islam ini. Ya, amin. Sampai mati ada di naungan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Amin. Menarik ya. Moga-moga ini menginspirasi lah teman-teman yang masih penasaran Islam itu kayak gimana ya. Baca-baca bukunya. Cari guru yang tepat. Dan harus ada teman memang untuk bisa bimbing dan diskusi. Iya, dulu ada teman untuk diskusi sama suami atau ada teman yang lain? Saya belajarnya lebih banyak online saya selama ini kalau saya perhatiin. Lebih ke YouTube ya? Iya betul, lebih banyak online dan suami juga membimbing banyak. Kita sebenarnya sama-sama belajar juga. Nanti kita belajar juga sama Ustadz. Ustadz Faizal. Belajar rukyah kan. Ya, intinya kan kita tidak menjelekkan kepercayaan yang lama ataupun apapun itu. Yang penting kan ini hanya sekedar saya penasaran, murni penasaran apa sih yang menyebabkan ibu kepengen masuk Islam gitu. Karena kan ini hidayah banget. Barangkali hidayah itu sering banget menyapa teman-teman yang ada di rumah tapi nggak pernah dijemput, nggak pernah disambut. Iya, karena penasaran, tapi juga artinya agama-agama yang lainnya memang ada kesan tersendiri sih bagi saya. Agama yang memang sebelumnya pernah saya pelajari, biarpun tidak banyak. Untuk agama Hindu Balinya pun saya sebenarnya hanya mendapat pembelajarannya kan di sekolah dan di rumah, artinya menyisakan kesan tersendiri. Dan yang pasti kesimpulan saya dari semua agama pasti punya kebaikan yang diajarkan. Cuma memang karena keputusan saya untuk konsisten memeluk agama Islam itu pada akhirnya membuat saya tetap di jalan Islam, bersyahadat. Setelah ibu di Islam ini, apakah ibu menemukan ajaran-ajaran yang katanya teroris itu? Ya, itu akhirnya terjawab setelah saya semakin banyak belajar Islam. Ternyata kita tidak diajarkan tentang terorisme dalam Islam. Jelas. Jadi itu saya sendiri berkesimpulan malah ingin menanyakan kembali, berarti yang ngebom Bali waktu itu tuh akidahnya apa ya?
Soalnya dalam Islam tuh nggak diajarkan soal ngeboman kayak gitu, tidak diajarkan tentang terorisme. Bagi saya bukan, mungkin akidah lain atau bagaimana, kurang paham. Intinya kita agama kasih sayang seperti itu. Iya. Tapi kita juga agama yang tegas dan agama yang membedakan mana yang hak, mana yang batil secara gamblang. Iya. Itu Islam. Ya, oke. Setelah ini mungkin kita rukyah, tapi kita break dulu sholat zuhur itu. Kita mau lihat Bapak sudah nggak reaksi lagi ya. Nanti Iya, insya Allah habis zuhur kita lanjut rukyah. Oke. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. Saya bikin Ustadz sampai tunduk sama saya.